Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ada dua proyek besar alutsista strategis dan bergengsi yang selama Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengalami turbulensi dan gelombang kejut. Kerjasama alih teknologi pembuatan kapal selam Nagapasa Class dan pengembangan jet tempur KFX-EFX dengan Korea Selatan yang sudah berjalan hampir 1 dekade dihadang awan cumulonimbus yang membuat perjalanan panjang alih teknologi itu gonjang-ganjing dan nyaris terjerembab. Pengembangan teknologi jet tempur generasi 4,5 antara Indonesia dan Korea Selatan sudah berjalan 8 tahun. Proyek teknologi tinggi bernilai 7,3 miliar dolar atau setara sekitar 113 triliun rupiah itu dibagi porsinya. Korea Selatan menanggung 80% dan Indonesia 20%. Sejauh ini kita sudah membayar SPP sebesar 2,9 triliun rupiah sebelum akhirnya menunggak iuran tahunan sebesar 7,7 triliun rupiah sejak tahun 2019. Mogok bayar itu kemudian dikaitkan dengan berbagai informasi dan opini yang dalam pandangan kita sebenarnya sebuah dinamika wajar dalam perjalanan perjanjian kerjasama yang panjang. Sebagai penganut mazhab konsistensi niyah, sebuah istilah dalam forum militer untuk aliran istiqomah, kita selalu menyuarakan keinginan yang kuat agar dua program besar ini terus berlanjut. Di beberapa video terdahulu yang sudah dipublikasikan, kita tetap mengharapkan program alih teknologi jet tempur IF-21 dan kapal selam tetap berjalan. Kedua teknologi tinggi ini, jika kita bisa kuasai, maka hampir sempurna penguasaan teknologi alutsista yang dimiliki industri pertahanan kita. Kita sudah bisa membuat aneka ragam alutsista, mulai dari panser, tank, roket, kapal patroli cepat, kapal cepat rudal, kapal LSD, kapal LPD, dan lain-lain. Perkembangan terkini yang menggembirakan adalah gonjang-ganjing itu reda. Peresmian kapal selam ketiga KRI Alukoro 405 yang dibangun di PT PAL membuktikan bahwa serah terima itu mampu menepis spekulasi yang beredar di kalangan netizen forum militer. Banyak rumor soal Alukoro yang dianggap tidak sesuai harapan. Padahal PT PAL dalam setiap tahapan uji laut mempublikasikan hasilnya. Kemudian soal jet tempur KF-21 atau IF-21, di mana Indonesia absen iuran selama 2 tahun terakhir karena berbagai faktor teknis dan non-teknis. Opini yang beredar kemudian adalah tidak diberikannya teknologi kunci dari Amerika untuk menyuntik instrumen pesawat ini. Nah, barusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diundang ke Korea Selatan. Dia disambut meriah dengan karpet merah di Seoul, layaknya seorang presiden, untuk menghadiri seremoni peluncuran prototipe jet tempur KFX yang kemudian diberi nama jet tempur KF-21 Boramae. Seremoni mewah di Seoul tanggal 9 April 2021 ini, yang juga bertepatan dengan HUT TNI AU, mendapatkan liputan media yang luas di seluruh dunia. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, memberikan apresiasi kepada Indonesia, sementara Presiden Jokowi memberikan sambutan secara virtual. Indonesia akan melanjutkan kerjasama pengembangan jet tempur KF-21 atau IF-21 adalah pernyataan kunci yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo. Pelajaran yang bisa dipetik dari episode turbulensi program kerjasama ahli teknologi kapal selam dan jet tempur ini adalah kemampuan menyikapi dan menyaring mana yang berwarna opini dan penggiringan opini, dan mana yang merupakan pernyataan resmi. Dalam beberapa video yang kita publikasikan soal proyek alutsista strategis ini, kita selalu menyuarakan semangat konsistensi, semangat teguh melanjutkan kerjasama yang sudah di 2/3 perjalanan. Karena kita memahami bahwa perjalanan panjang program alutsista strategis dan bergengsi ini akan mengalami pasang surut. Apalagi dibumbui rayuan sales promotion group alias SPG produsen alutsista lain, termasuk mungkin saja ada pihak lain yang tidak ingin kita bisa menguasai teknologi kapal selam dan jet tempur. Maka ketika KRI Alukoro 405 diresmikan belum lama ini di Surabaya, dan juga ketika perwarupa jet tempur KF-21 diluncurkan di Seoul, setidaknya ada nafas kelegaan yang kita hirup, ada rasa plong, ada rasa sukacita,
yang membuat bibir tersenyum puas. Bahkan, Alugoro yang baru saja diserahkan pabrikannya langsung unjuk diri di Natuna. Luar biasa. Kedua program besar alutsista teknologi tinggi ini akan berlanjut terus. Tentu diawali dengan perundingan soal-soal teknis. Indonesia akan segera mengirim kembali seratusan insinyur proyek jet tempur IF-21 ke Korea Selatan setelah sebelumnya pulang di awal pandemi COVID-19. Proyek Nagapasa Batch 2 untuk membangun kapal selam keempat, kelima, dan keenam bernilai 1, miliar dolar Amerika bisa dilanjutkan. Apalagi sebenarnya kontrak awal U209-1400 proyek ini sudah diteken tahun 2019. Dan kontrak selanjutnya adalah kontrak efektif untuk memulai pembangunan kapal selam keempat, tentu setelah membayar down payment alias DP. Kita apresiasi keteguhan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo untuk tetap istiqomah melanjutkan kedua proyek hebat ini. 5-6 tahun ke depan, kita akan terus melangkah menuju pencapaian hasil yang insya Allah membanggakan. Semoga